Perkenalkan, nama saya Tesalonika Tuhanger, NPM 1214201200188. Di sini saya akan mau menjelaskan sistem kardiovaskular penyakit kardiomiopati. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu kardiomiopati. Kardiomiopati atau kardiovaskular adalah berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung. Berikut ini tanda dan gejala. Tanda dan gejala beberapa gejala penyakit jantung berdasarkan jenisnya yang paling umum terjadi, yaitu yang pertama, gejala penyakit jantung koroner. Nyeri di dada, muncul keringat dingin, mual dan sesak napas. Yang kedua, gejala aritmia. Jantung berdebar-debar, detak jantung cepat atau lambat, pusing, nyeri dada, sesak napas, berkeringat, pingsan atau hampir pingsan, palpasi atau detak jantung seperti terlewat atau berdebar. Yang ketiga, gejala cacat jantung bawaan, perubahan warna kulit seperti warna kebiruan atau pucat, pembengkakan kaki dan perut, mudah lelah atau sesak napas sesaat setelah melakukan aktivitas fisik. Penyebab dari penyakit kardiomiopati adalah perkembangan jantung yang tidak sempurna, infeksi atau aliran darah kayak oksigen ke jantung yang tidak tersuplai dengan baik. Penyebab lainnya yaitu yang pertama, bertambahnya usia, kedua, kebiasaan merokok, yang ketiga, gaya hidup buruk seperti mengonsumsi garam, lemak, dan kolesterol. Yang keempat, terdapat masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, kadar kolesterol tinggi. Yang berikutnya adalah pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, primer. Mencegah timbulnya atherosclerosis dengan cara memberantas faktor-faktor risiko. Yang kedua, mencegah timbulnya hipertensi dengan membatasi konsumsi garam. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencegahan primer. Yang pertama, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner. Yang kedua, meningkatkan pembinaan pola hidup sehat. Yang ketiga, ideal mengendalikan stres dan olahraga teratur. Yang terakhir, meningkatkan upaya memperbaiki lingkungan hidup. Selanjutnya, sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah timbulnya serangan ulang atau progresivitas penyakit. Yang terakhir, tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah kematian atau cacat. Pencegahan lainnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, rajin olahraga. Olahraga dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, hingga menjaga berat badan tetap sehat. Berolahraga setidaknya 30-45 menit sehari. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Hindari atau batasi makanan yang dapat meningkatkan kolesterol darah, makanan tinggi garam, dan gula. Sebaliknya, perbanyak konsumsi makanan berserat dari buah, sayur, gandum, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, hindari stres. Guna mencegah penyakit kardiovaskular yang dipicu oleh stres kronis, kita harus pintar-pintar mengelola emosi. Jika kita stres yang rasakan sudah berlebihan, kita bisa bercerita kepada seseorang yang terdekat maupun konselor profesional. Selanjutnya, stop merokok dan kurangi alkohol. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah. Kita juga menghindari asap rokok dan minuman beralkohol.
Yang selanjutnya, rutin cek tensi dan kolesterol. Rutin mengecek tekanan darah dan kolesterol setiap hari dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Pada umumnya, tekanan darah bisa dibilang normal ketika menunjukkan angka di bawah 120/80 mm air raksa. Yang terakhir, minum obat penyakit jantung secara teratur.